Yang pertama mungkin terkait dengan guru penggerak ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya semua guru itu adalah penggerak. Jadi bukan hanya guru penggerak, tetapi semua guru itu adalah penggerak. Jadi secara tidak langsung kita ini sebenarnya sudah menggerakkan siswa dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Sebagai pembina ekskul dan lain sebagainya itu sudah termasuk penggerak semua. Disiplin itu merupakan sikap dan perasaan. Di sini ada taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kemudian budaya itu sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Jadi ini kaitannya dengan budaya positif, tentunya erat kaitannya dengan kedisiplinan. Jadi ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia. Di sini dijabarkan menjadi 3 poin. Yang pertama itu perilaku kita itu termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 poin ini sebenarnya yang paling ideal itu adalah di poin ketiga, karena ini motivasinya itu berasal dari dalam, intrinsik. Kalau poin 1, 2 itu masih eksternal. Jadi harapannya kita sebagai guru bisa mengaplikasikan di poin ketiga. Begitu juga dengan siswa-siswa kita. Gimana, Pak? Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia atau murid. Nah, di sini dijabarkan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Maaf kurang jelas ya, mungkin kekecilan. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, itu dampaknya akan kita misalkan merasa sedih, kecewa, emosi tidak stabil, dan nanti ujung-ujungnya akan melanggar kepada peraturan. Begitu juga dengan siswa. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Yang pertama itu ada bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua ada merasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga itu ada kebebasan atau freedom. Yang keempat ada kesenangan atau fun. Dan yang terakhir itu ada penguasaan atau power. Sebenarnya kalau nggak salah materi yang sebelumnya di Kombel itu Bu Linda sudah menunjukkan videonya ya, yang mana posisi penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itu di PMN juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran mandiri lewat PMN, itu ada budaya positif. Nah, materinya ini semua. Saya sendiri sebenarnya masih di sini Bapak, masih di posisi penghukum, masih di posisi. Nah, kalau di sini digambarkan bahwa penghukum dan pembuat merasa bersalah itu nanti perilaku kontrolnya negatif dan menghasilkan identitas yang gagal. Kemudian yang positif itu masuk teman dan pemantau, sementara level tertinggi ada di manajer, yaitu kontrol. Jadi untuk manajer ini aplikasinya lumayan berat Bapak Ibu, karena nanti di situ harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi dan lain sebagainya. Kemudian hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah ini dasarnya di sini kita harus mengetahui perbedaan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Mungkin ini gambaran umum aja. Jadi hukuman itu merupakan mode paksaan, nanti sifatnya negatif. Murid atau anak jatuhnya nanti belajar menyembunyikan kesalahan. Contohnya mungkin yang sering saya lakukan juga sebenarnya. Misalkan
anak-anak kita terlambat masuk kelas, kamu pusat dulu sebelum masuk kelas. Itu hukuman. Nah, kemudian ada yang kedua, sanksi atau konsekuensi. Ini merupakan stimulus atau respon. Nanti dia sifatnya netral. Di sini murid atau anak akan belajar taat pada peraturan. Contoh misalkan kalau aktualnya, misalkan anak-anak tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya nanti ketika anak itu tidak mengerjakan tugas, dia akan mendapatkan nilai yang tidak bagus, atau misalkan tidak boleh mengikuti ujian. Itu sanksi atau konsekuensi. Nah, kemudian restitusi. Ini kaitannya dengan teori kontrol. Nah, sifatnya positif. Di sini murid atau anak akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Contoh aplikasinya misalkan ketika anak, misalkan saya pembelajaran praktek, ada anak yang mematahkan misalkan kunci-kunci. Nah, untuk restitusinya anak itu harus bagaimana caranya supaya dia bisa mengembalikan kunci itu yang sudah dipatahkan. Bisa jadi misalkan dia membeli yang baru atau mencari yang bekas dia main untuk mengganti peralatan yang anak itu rusak. Jadi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Contohnya seperti ini, Pak. Misalkan ada siswa yang bermasalah, kita sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi dan lain sebagainya. Tetapi namanya manusia, mood itu kan naik turun ya Bapak Ibu. Perasaan itu naik turun, apalagi kalau misalkan ibu-ibu pas lagi PMS. Pas lagi PMS, terus tanggalnya tanggal 30 Mei. Pasti itu akan memberikan dampak saat menghadapi murid, siswa. Pasti. Walaupun siswanya misalkan sebenarnya sudah ingin mengakui kesalahannya, mengakui perbuatannya, tetapi karena emosi kita yang tidak stabil, jatuhnya ya siswa itu tetap salah, pokoknya salah. Nah, ini gambaran segitiga restitusi. Mohon maaf, ini gambarnya juga saya ambil di internet, jadi kayaknya mirip-mirip logo segitiga biru ya yang digabung dari logo. Jadi segitiga restitusi itu digambarkan di sini ada 3 yang harus dilakukan dalam menerapkan segitiga restitusi itu, dalam menerapkan untuk memecahkan masalah yang ada pada murid misalkan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi ketiga ini harus muncul ketika kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Kalau salah satunya tidak ada, berarti itu bukan segitiga restitusi. Harapannya nanti setiap guru mata pelajaran atau setiap wali kelas itu ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas di dalam kelas masing-masing. Karena nanti sebagai dasar ketika kita menindaklanjut permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik. Nah, kemudian untuk implementasi ini harapan saya sih sebenarnya nanti kita diskusi lebih dalam lagi mungkin di lain waktu. Sebenarnya contoh yang sederhana terkait dengan budaya positif itu seperti ini Bapak. Misalkan 3S itu senyum, salam, sapa. Ini sebenarnya sudah sering disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga, namun secara pelaksanaan kita kadang belum. Aktualnya di lapangan kadang peserta didik kita lewat kayak di parkiran, di tiket misalkan di pos, kita kadang sudah berdiri di situ. Anak-anak kalau masuk langsung masuk aja, nggak ada misalkan pelan-pelan senyum atau menyapa gurunya, pagi Bu, langsung los aja turun. Itu sebenarnya salah satu contoh yang sederhana yang bisa kita terapkan. Kemudian ada 3 budaya malu misalkan, tetapi budaya malu sebenarnya banyak. Namun yang sebenarnya urgent itu yang pertama yaitu misalkan malu datang terlambat, malu tidak berpakaian rapi, malu pulang sebelum waktunya. Ini kaitannya dengan murid, jadi nanti kita bisa aplikasikan di murid. Nah, kemudian ada 3 kata ajaib misalkan, seperti minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Ini seolah-olah hilang semua dari peserta didik kita. Jadi, ini kaitannya dengan budaya positif. Terkait hal ini,
ini bukan hanya tugas kita sebagai guru, tetapi di sini ada peran orang tua dan juga lingkungan. Karena pendidikan pertama itu adalah dari rumah, bukan dari sekolah, tapi dari rumah. Dan lingkungan juga itu sangat mempengaruhi. Ini mungkin sedikit refleksi. Ini nanti mungkin saya arahkan Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk mengisi. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat gadget masing-masing, lewat itu bisa buka menti.com. Nanti di situ ada beberapa atau 5 pertanyaan yang muncul, mungkin Bapak bisa atau Ibu Bapak bisa isi. Gak usah panjang-panjang, yang penting bisa menggambarkan nanti peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Karena jika kehilangan yang tersisa hanyalah kenangan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Monggo yang ingin bertanya terkait dengan disiplin positif, kita saling sharing aja. Tapi pertanyaannya jangan susah-susah ya. Nanti saya nggak bisa menjawabnya. Sebisa mungkin saya jawab. Kan tadi saya mau Bapak sarankan mau memberi tugas. Iya. Berlahan saja. Yang berdiferensi. Sudah contohnya tuh yang seperti apa? Karena saya kan sudah bingung juga sih. Mau namanya karakter banyak ya kan? Mau ini saya kasih tugas praktek dan kasih tugas ini. Kalau sampai ada beberapa macam bisa kan kasih contoh. Ini kaitannya dengan poin ketiga tadi, kebebasan atau freedom. Ini kaitannya dengan pembelajaran, contohnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu contohnya dengan pemberian tugas tadi yang saya jelaskan yang kedua. Misalkan nih kita ada materi, contoh misalkan saya di TRT, misalkan kaitannya dengan engine. Engine itu kan istilahnya global ya, gitu ya. Banyak nanti materi-materi lagi di situ, ada sistem kelistrikan, ada sistem bahan bakar, ada sistem pelumas. Nah nanti misalkan dalam memberikan tugas kepada peserta didik itu tidak mutlak misalkan ada 10 nomor soalnya sama semua. Misalkan kita bikin paket, ada paket A, ada paket B, paket C, paket D, tetapi konteks materinya itu tetap sama, tujuannya itu larinya ke mesin semua. Misalkan contoh mapelnya Ibu, materinya apa kira-kira contoh yang paling sederhana? Penanaman misalkan. Jadi misalkan di penugasan itu kita bikin paket, ada paket A, B, C, D, dan D misalkan ada 4 paket. Nanti ketika kita memberikan tugas kepada siswa, itu dikasih pilihan kebebasan kepada anaknya. Silakan pilih paketnya sesuai dengan yang mana yang mereka mau. Tetapi arah tugas itu tetap intinya mengarah ke penanaman itu. Jadi bukan mata pelajarannya yang dibedakan, tetapi konteks soalnya yang dibeda-bedakan. Nah nanti mereka harus siap bertanggung jawab. Misalkan ada yang dapat tiba-tiba ternyata materinya belum sepenuhnya dipelajari di situ. Nah dia harus bertanggung jawab karena itu merupakan pilihan anak siswa. Pernah sudah itu Pak dengar ya kan istilahnya kan ya. Makanya saya agak bingungnya Pak. Kami pernah saya yang saya coba itu bisa mengambil nilai dari pengetahuannya, bisa mengambil dari prakteknya. Itu ada yang saya bisa lakukan. Yang kira-kira membuat paket itu, terus bingung juga kalau orang hanya tipe soalnya itu hampir sama, kan bentuknya aja beda, itu kan? Yang agak ini sih, ya kayak kalau di contoh realnya itu maknanya Bapak di contoh realnya. Atau bisa dengan pembelajaran praktek misalkan, contoh kalau dalam pembelajaran praktek yang saya lakukan misalkan. Ini kan per kelompok-kelompok anak-anak belajarnya, per kelompok-kelompok. Jadi nanti misalkan anak A prakteknya misalkan di mesin ini, mesin A, tapi kan konteksnya itu berbeda, misalkan lain bentuknya, lain ininya. Kemudian yang satunya di mesin B yang kategorinya misalkan agak sebenarnya sama-sama mesin, tetapi dia itu komponennya berbeda. Nanti kan anak-anak bisa diparalel Bu, misalkan ada yang pilih di mesin A, ada yang pilih di mesin B, itu sudah termasuk pembelajaran yang diferensiasi. Misalkan kalau misalkan Ibu di Pak Ibu, contohnya ya, mana ya? Saya kan kebijakan namanya. Di sini saya bikin kelompok kebijakan meditatif, di sini yang generatif, sudah bisa. Bisa itu termasuk
yang dikerjakan siswa yang satu dengan siswa yang satunya, tetapi arahnya tetap satu, tujuan tetap satu. Artinya kan kalau kita memberikan pilihan kepada Katanya, anak, Bu. mereka pasti rasa tanggung jawabnya harusnya lebih besar. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan merupakan pilihannya sendiri, bukan kita kamu harus kerjakan A misalkan, tetapi kita yang memberikan pilihan. Namun tentunya pilihan-pilihan tersebut tetap sesuai dengan konteks-konteks pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena 10 menit memang dari kemarin, jika tidak ada pertanyaan mungkin saya akhiri. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Jika ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Kedepannya harapan saya ingin banyak belajar dari Bapak Ibu juga, karena istilahnya secara pengalaman tentunya Bapak Ibu lebih jauh daripada saya. Artinya kami ini butuh juga diberikan istilahnya sharing-sharing pengalaman terkait dengan proses pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.